Oke, hari ini kita akan belajar tematik dan bahasa Sunda ya. Sebelum mulai kita baca dulu bismillah bersama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Baca bismillah bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Nah, sebelum mulai kita tepuk semangat dulu. Siapa yang mau pimpin tepuk semangat? Siapa itu tadi? Sekali lagi. Siapa yang mau pimpin tepuk semangat? Lentera. Lentera. Oh, oke. Tadi suaranya timpang tindih ya, boleh Noval. Noval. Ngat. Semangat. Ơi ơi. Ơi ơi. We are the best. We are the best. We are the best, the best, the best, the best, yes. Go, semangat, go, semangat, go, semangat, go, semangat, yes. Oke. Oke. Kayaknya Baim suara mic-nya masih ini ya. Nah, ya. Oh, Azam. Ya udah nanti atuh ya Azam yang kebagian di sekolah. Oh gitu. Oke, nanti Azam giliran di rumah ya. Di rumah, di sekolah maksudnya. Oke. Sekarang Bu Ica mau tanya dulu soal lembar percobaan yang kemarin. Ayo, lembar percobaannya mana dikeluarkan dulu. Ya, yang kemarin Lentera mah di buku tulis. Yang kemarin Bu Ica cek. Bu Ica mau tanya. Ya, ntar. Mana? Saya di buku tulis atau yang ini nih, Bu Ica kasih lihat dulu. Nah, yang ini lembar percobaan. Percobaan pertama, gelas bening dan es batu. Katanya, masukkan es batu ke dalam gelas, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung, kemudian diamkan selama 15 menit. Perhatikan apa yang terjadi. Bu Ica mau tanya ke mic-nya dimatikan dulu. Bu Ica mau tanya ke siapa ya? Ke Azam, Azam. Kalau punya Azam, hasil pengamatankunya isinya gimana jawabannya? Punya Azam. Ya, bacain, bacain. Hmm.
Oke, sip, mantap, Azam. Sekarang yang hasilnya punya siapa ya? Ezar, coba Zar, punya Ezar hasil pengamatannya gimana Zar? Ezar. Ada kan di situ. Kenapa lupa lagi? Ada di situnya. Dibaca aja. Ada nggak lembarnya? Nggak ada. Oh, belum dikembaliin ya? Ya, ya. Sip, sip, nggak apa-apa. Punya Ezar belum dikembaliin. Oke, sekarang atau ke itu aja Arfa. Arfa coba punya Arfa gimana, Fa? Ya gitu. Udah ngasihinnya kapan, Arfa? Yang di Ibu Ica hanya punya Ezar. Coba dicari lagi ya, Arfa ya. Ica ke nggak ada ya, nanti dicari di sekolah. Oke, sekarang ke Lentera. Lentera kalau punya Lentera gimana hasil pengamatannya? Hasil pengamatannya gimana? Yang pertama aja, yang percobaan pertama aja. Oke. Nah, jadi anak-anak, tadi kan Azam sama Lentera udah menjelaskan ya, kalau esnya itu berubah menjadi apa? Menjadi apa esnya? Menjadi cair. Ya, menjadi air. Air itu bentuk apa? Bentuknya, wujudnya benda padat, benda cair atau gas? Benda cair. Disebutnya perubahannya mencair. Sama seperti ini ya. Nah, ini ada mentega. Mentega juga sama. Mentega dimasak. Kalau dimasak itu katel atau wajannya itu panas atau enggak? Bisa mencair. Panas ya, makanya bisa mencair. Mm-mm. Kalau misal ya kalau misalkan mentega yang mencair gitu bisa digenggam enggak? Mentega yang mencair. Mencair ya, menteganya udah mencair jadi nggak bisa ya. Sama dengan es yang berubah yang mencair. Bisa dipegang enggak? Enggak ya. Oke. Kalau kena tangan sakit. Itu ya kalau yang panas, kalau yang panas. Oke. Sekarang coba ke percobaan yang kedua. Kemarin percobaan yang kedua udah pakai panci ya, pakai panci air. Oke, Alvaro sebentar ya. Coba Alvaro yang Alvaro hasil pengamatannya gimana? Yang lain mic-nya dimatikan. Iya, hasil pengamatan sampai kesimpulan. Yang ini nih. Mm-mm. Mm-mm. Waalaikumsalam. Oke, itu yang ke satu ya, percobaan ke satu. Yang keduanya gimana, Alvaro? Yang pakai panci, yang pakai wajan.
Oke, itu yang ketiga Alvaro, yang itu yang pakai kompor ada enggak? Yang air dimasukin ke apa? Dipanasin pakai kompor, kan airnya mendidih. Apa yang terjadi? Hmm, ya, oke. Ya, mic-nya dimatikan lagi. Sekarang kalau Hillary gimana punya Hillary hasil pengamatannya? Yang kedua ya. Ya, sok. Oke. Suaranya putus-putus ya, tapi tadi udah kedengaran. Jadi, airnya ketika dipanaskan itu ada proses apa namanya? Perubahan wujudnya. Ya, apa? Me menguap. Menguap ya, contohnya ini nih. Nah, ada di sini tuh. Keluar asap ya. Kelihatan ada asap? Kelihatan. Nah, asap ini bukti bahwa mm boleh mau buat mandi, buat minum, buat masak mie. Ya, itu perubahan dari benda cair menjadi gas ya. Karena asap itu bentuknya apa? Gas, padat atau cair? Gas ya. Kalau api beda lagi. Kalau api, kalau ini kan asap. Ya, ya kalau api energi, energi panas ya. Oke, sekarang percobaan yang ketiga. Siapa yang belum ya? Kenzi, coba yang Kenzi. Ya, nanti Kenzi dulu. Ken, ya Arfa nanti kebagiannya di bagian yang lain. Mana Kenzi? Kenzi dulu. Gimana hasil pengamatannya Kenzi? Bacain, bacain aja ya kita. Oh, izin ke kamar mandi. Oh, ya udah. Ke Naufal dulu, yang punya Naufal gimana? Mm-mm. Mhm. Ya, oke. Sekarang Arfa, gimana? Udah ketemu? Ada nggak yang percobaan ketiga? Ada. Coba bacain. Hmm, ya. Udah, Arfa? Udah?
Oke. Nah, dari hasil pengamatan itu kita tahu bahwa yang ada di dalam gelas kemudian mengeluarkan titik-titik air itu disebut dengan proses apa? Perubahan wujud apa? Apa nama perubahan wujudnya? Meng mengem Kalau menguap berubah jadi uap, kan itu nggak jadi uap. Ini mengembun. Mengembun. Kenapa disebut mengembun? Lihat aja itu ya biar kita ingat. Oh iya di ya menjadi buram karena di situ ada titik-titik air, ada banyak embun ya di gelasnya. Makanya disebut mengembun. Kenapa sih bisa terjadi mengembun? Karena ada perubahan suhu, ada perbedaan suhu. Suhu di luar gelas dan yang ada di dalam gelas. Contoh lainnya kemarin kita udah tahu, ada contohnya ini nih. Lihat, kalau pagi-pagi di daun suka basah. Pernah ada yang lihat? Pagi-pagi pernah ya, bukan hujan, pagi-pagi ini mah. Kalau hujan iya pasti basah. Pagi-pagi enggak hujan ini mah tapi basah. Pernah? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, ini contoh mengembun. Oke, ada yang lain lagi ya, tapi kita tahu bahwa perubahan wujud itu ada gas, cair, padat ya. Kemarin kita tahu wujud benda itu ada 3. Ada apa aja? Ada gas, ada apa lagi? Cair, dan dan padat. Ini wujud bendanya. Wujud bendanya. Perubahannya beda-beda namanya. Kalau dari cair ke padat disebut apa? Di gambar lihat. Membeku ya, membeku. Contohnya contohnya yang membeku itu apa? Ya, air menjadi es ya. Air menjadi es. Kalau kalau padat ke cair baru namanya apa? Mencair. Ya, Azam kalau es apa? Iya, mencair. Kenapa mencair? Kenapa es dari kulkas? Ya, betul karena ada perubahan suhu ya. Nah, sekarang kalau dari padat ke gas ada apa aja perubahannya dari padat ke gas? Ini padat ke gas apa disebutnya? Hmm, ini menyublim. Contoh yang menyublim itu kemarin kita udah belajar apa contohnya? Kamper ya, ini nih, kamper. Coba ini kapur barus. Ya kalau di kamar mandi coba kalian perhatiin ya. Tiap hari sebulan udah menghilang. Kemana menghilangnya berubahnya? Berubah jadi apa? Masa mencair? Berubah jadi gas ya karena wangi berubah jadi bercam. Ya sama Bu Ica juga. Sama Bu Ica juga. Tapi ya mengecil itu karena berubah Zam. Berubah dari padat menjadi apa? Gas ya, bukan menjadi cair, bukan, tapi berubah menjadi gas. Nah, ini ada juga yang dari gas ke padat. Dari gas ke padat. Namanya disebut apa kalau dari gas ke padat? Mengkristal. Kita cari ya. Contohnya yang mengkristal apa ya? Perubahan wujud benda yang gas ke padat. Ada apa ya yang mengkristal ini? Kira-kira apa ya yang mengkristal?
Ada yang tahu contoh yang mengkristal apa? Dari gas ke padat. Contoh perubahan gas ke padat. Salju mah membeku, kan dari air. Ya, mengkristal jadi diamond. Bisa ya kalau misalkan ini nih, kalian pernah nggak beli makanan yang ini nitrogen, nitrogen makanan yang pakai nitrogen. Nah, yang kayak gini, ada yang tahu, ada yang pernah? Ya, yang berasap. Pernah. Itu emang di bawahnya air ya, tapi mengeluarkan asap. Mm-mm. Itu es. It- itu salah satunya ya, nanti kita bisa cari yang lain. Es asap. Suka tembus ke hidung atau sakit. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari gas, perubahan wujud dari gas ke cair, apa namanya? Dari gas ke cair apa? Mengem, mengembun ya. Yang tadi dari gas ke cair, yang tadi ya yang keluar titik-titik air itu titik airnya bukan karena ada es, bukan, tapi karena ada perubahan suhu yang berbeda, sangat jauh perbedaannya. Jadi terjadi titik-titik air. Kalau misalkan dari cair ke gas apa? Kalau dari cair ke gas menguap ya, menguap dari cair ke gas. Tadi contohnya apa? Dari yang tadi ya air yang dididihkan ya. Air yang dididihkan mengeluarkan apa? As asap. Nah, asapnya itu sebetulnya benda cair, cuman udah berubah bentuk aja jadi gas. Nah, sekarang kita akan belajar yang keajaiban perubahan wujud. Karena perubahan wujud ini bermanfaat nggak sih buat kita? Keajaiban ini perubahan wujud itu bermanfaat nggak buat kita manusia? Hmm, bermanfaat ya kayak tadi. Iya, kayak misalkan tadi kita pengennya yang dingin-dingin. Asalnya tuh cuman air aja, dimasukin ke kulkas, berubah jadi apa? Air dimasukin ke kulkas jadi es. Ya, bermanfaat buat kita. Ya, apa? Siapa itu? Keajaiban itu sesuatu yang wah, apa? Oh, ini gambar apa gitu maksudnya? Oh, ini itu gambar pabrik, bukan pabrik sih. Itu yang dipakai buat ngambil minyak, mengumpulkan minyak yang ada di dalam air. Minyak, ya minyak kayak buat bensin dan lain-lain. Tapi ini minyak air nggak ada, bukan. Jadi di dalam tanah itu ada berbagai kandungan ya, dan menghasilkan apa namanya minyak, minyak bumi namanya. Oke, itu nanti kita bahas ya. Karena itu kalau minyak goreng beda lagi, minyak goreng mah dari tumbuhan. Ya boleh ke toilet. Nah, apa? Kita fokusnya ke airnya, ini air laut ya, air laut. Nah, ini ada bacaannya, silahkan anak-anak buka halaman 175, buku tema 3 halaman 175. Oke, dibuka dulu. Yang ini nih. 75.
175. Sudah? Oke. Ya, sok sambil dicas. Boleh minum. Sambil dicas. Oke, di sini ada paragraf-paragraf, cuman paragrafnya tidak menjorok ke dalam ya. Ini ada paragraf 1, ini ada paragraf 2, ada paragraf 3, nanti di bawah ada lagi paragraf yang lain. Coba Bu Ica pengen apa 1075? Halaman 175, bukan 1000, 100. Dah, coba Baim bacain paragraf pertama Im. Mi. Oke, sip. Mic-nya dimatikan lagi. Nah, sekarang lanjut ke siapa ya? Kenzi. Kenzi bacakan yang kedua, yang paragraf kedua. Mana Kenzi? Tenggara. Oke, sip. Sekarang coba siapa yang belum? Felisa bacain yang ketiga. Oke, sip. Nah, di sini ada lagi paragrafnya ya, cuman ini ke bawah. Ini paragraf 4, ini 5. Coba Alka bacain paragraf keempat, Alka. Ya, air laut. Oke, sip, mantap. Sekarang Alif, Liv bacain yang kelima, Liv. Hal ini kan zat
Zat. Oke, ya. Itu ini ceritanya tentang apa tadi? Judulnya bertani bertani garam ya. Nah, bertani garam ini katanya dilakukan di mana dihasilkannya di pinggir mm, ya, di pinggir pantai. Ladang garam ini katanya berbentuk tambak-tambak. Kita lihat ya di Google. Tambak garam kayak apa nih tambak garam? Tambak garam. Nah, kayak gini tambak garam ternyata garam yang kita makan. Garam yang kita makan sehari-hari itu kayak gini dipanennya. Kelihatan? Kelihatan ya. Bukan dari pasir laut, dari air laut. Pasirnya itu sebagai ini kayak kalau kalian lihat balong, pernah lihat balong enggak? Kolam ikan balong teh. Kolam ikan balong teh ya. Tapi kalau kolam ikan mah bagus. Gini, kalau kolam ikan, tapi kalau balong itu beda. Balong. Nah, ini kayak gini balong ya. Hmm, kayak balong. Nah, di tambak garam itu si petani teh bikin dulu kotak-kotak gini di pasir itu. Baru mereka mindahin air ke tambak-tambaknya. Karena ada perubahan wujud. Coba kalau air, kemarin kan kita tadi juga udah dibahas. Kalau air kena sinar matahari itu gimana? Air kena panas. Terjadi apa? Air kena panas, menguap ya. Jadi si airnya itu menguap ke atas. Nah, kalau air laut, gue cuma mau nanya, kalau air laut rasanya asin atau nggak ada rasanya? Asin ya, nggak enak. Ya jangan dimakan atuh ya, jangan diminum air laut mah. Ya, enak ya. Nah, si laut ini yang tadi airnya yang cairannya itu naik ya, menguap, tersisa tersisa yang padat-padatnya, sisa partikel-partikelnya berubah dia ya. Nah, inilah yang akan dipanen sama kayak gini, dipanen dan berubah jadi garam. Ya, tambak, tambak, kak, kak, tambak ini ada tuh berbentuk tambak. Kalau tambang beda lagi, beda pakai K. Kalau tambang beda lagi. Kalau tambang itu tempat apa coba? Ya, mining itu apa bahasa Indonesianya? Menambang ya, mining itu menambang. Contohnya menambang apa? Kalian kalau ada yang main Minecraft atau main Roblox, apa yang diamond? Berarti ya bisa bisa diamond ya. Diamond itu berlian, bisa emas, bisa perak dan lain-lain. Ya, bentar ya.
Ya. Nah, katanya tadi kan udah ya petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, setelah tambak garam dibuat, diisi air laut. Nah, tadi yang kata Bu Ica, diisi air laut. Kedalamannya tertentu. Terkena sinar matahari, menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, di sini ada katanya ini nih yang penting juga nih. Setelah sekitar berapa hari? Setelah sekitar berapa hari? 210 baru bisa diapain? Baru bisa dipanen ya. Kalau nggak cepet-cepet dipanen gimana? Katanya mengapa harus cepat-cepat dipanen di sini? Sebab ya kualitas garamnya akan menurun atau tidak. Oke, sekarang keluarkan buku tulisnya. Sekarang keluarkan buku tulisnya. Kita akan berlanjut ke halaman 177. Udah dibuka halaman 177 dan buku tulis dan pensilnya. Buku tulis, pensilnya udah? Ya, sok. Ya. Kalian tulis di buku tulisnya apa? Tema 3 halaman 177. Kalian tulis di buku tulis. Dan buat 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya? Sudah dari tadi? Ya. Udah semuanya? Sudah apa? Di buku tulisnya tulis di situ tema 3 halaman 177. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya bikin berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya? Oke, sekarang yang masih belum? Yang masih belum, silahkan nulis dulu. Kita sambil baca pertanyaannya. Coba. Nisa. Mic-nya dimatikan semuanya, mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan semuanya. Nisa? Mana ada Nisa nggak? Nisa? Ya udah, sok Naufal bacain yang pertanyaan nomor 1. A. Pasir. B. Air laut. C. Air biasa. Jawabannya? Air laut ya, tadi benar ya. Berarti jawabannya A, B atau C? Hmm? B. Tulis B. Air laut. Ya boleh. B. Air laut. Kemudian nomor 2. Nisa udah ada belum Nisa? Oke. Kalau belum, Lentera bacain. Ya, yang kedua. Adalah, coba lihat di teksnya.
Ya, Sulawesi itu A, B atau C? C. Ya, Pulau Sulawesi. Oke. Sekarang nomor 3. Siapa yang tadi aku teh? Azam atau siapa? Azam. Sok Azam bacain nomor 3 Zam. Apa tadi? Garam. Garam dari air laut. Karena matahari. Ya, kena matahari jadi menguap. Ya, menguap itu A, B atau C? A, ya, menguap. Jadi ingat kalau air terkena panas itu akan menguap. Oke, sekarang kita nomor 4. Nomor 4 dibacain sama Noval, udah ya tadi ya. Nisa belum ada. Kalau nomor 3 A menguap. Nomor 4 coba sama Alif. Alif bacain Alif nomor 4. Pernyataan bukan pertanyaan. Nah, pernyataan itu sesuatu yang sesuai dengan itu ya. Oke. Oke, sip. Kita coba lihat dulu yang B. Agar garam yang dihasilkan bersih air laut harus ditambahkan setiap hari. Ada nggak tadi di bacaannya? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba baca lagi ya nanti. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian harus teliti. Harus dibaca lagi ya. Kalau nanti ada di soal. Kalau PTS atau PAS ada kayak gini harus teliti, baca lagi ke atas ke bacaannya. Yang C, agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Betul atau tidak? Garam yang bagus itu salah karena kalau mau bagus dipanennya pada saat musim ke kemarau. Ya, jadi jawabannya apa? A ya. A, air menguap karena terkena sinar matahari. Udah semuanya? Untuk mama ya. Karena terkena sinar matahari. Sudah? Bentar. Oke, sudah semuanya? Oke, sekarang Arfa, mana Arfa? Arfa bacain yang soal nomor 5. Adalah
Ya. Ya, itu apa? Jawabannya A, B atau C berarti kalau 210 hari? A, ya berarti nomor 5 A, 210 hari. Oke. Kalau sudah, oh belum. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan simpulkan sama-sama. Sudah semuanya? Kalau sudah, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Nah, jadi salah satu keajaiban perubahan wujud itu adalah apa? Proses pembuatan garam. Oke. Ya. Selain itu ada juga yang bermanfaat dan juga merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud. Contohnya kemarin tuh kalau pas sore kemarin terjadi apa? Sore kemarin. Hujan. Ya, hujan angin. Ya, sama di rumah Bu Ica juga masih lolos. Ya. Nah, proses perubahan wujud ini juga terjadi pada proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Nah, ini ya. Nanti kita akan bahas proses terjadinya hujan di semester 2. Ya. Oke. Itu saja untuk tematik. Ya, nah ini kalian ingat-ingat nih yang ini. Ya, gambar ini kalian ingat-ingat terjadinya gimana, karena nanti akan dibahas lagi semester 2. Oke, sekarang boleh istirahat dulu 5 menit, yang mau ke toilet boleh ke toilet. Yang mau minum boleh minum, yang mau ngemil boleh ngemil. Kita akan berlanjut ke bahasa Sunda, sok boleh. Ya jangan atau tidur Maya. Nanti kebablasan. Bercanda. Boleh istirahat dulu ya. Boleh minum dulu, ke toilet dulu. Jangan atau tidur Maya. Nanti, Bu, aku ketiduran. Ya, gimana? Kecuali kalau tidurnya bisa 1 menit. Ya, kalau ngobrol boleh. Kenapa assalamualaikum? Waalaikumsalam. Tapi jangan pergi, boleh bilang assalamualaikum, tapi jangan keluar dulu.